Nah, ini yang bekas lukanya kita oles dengan bawang merah. Kita oles sampai rata ya. Jadi bawang merah ini kan mengandung zat BT yang bisa merangsang pertumbuhan akar baru. Kayak gini ya, kita oles sampai rata. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Rere Pandawi. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Ini ada anggrek dendrobium pasca bunga yang saya beli beberapa hari yang lalu. Memang kondisinya untuk daunnya kurang bagus ya, banyak yang dimakan ulat. Ini lihat, ini rusak. Tapi untuk plannya bagus. Ini juga sudah ada tunas baru yang tumbuh, akarnya juga bagus, jadi tetap saya beli ya, walaupun kondisi daunnya kurang bagus. Ini kemarin saya beli dengan harga murah karena ini udah pasca bunga ya, dan hari ini mau saya perbanyak anggrek dendrobiumnya. Ini mau saya potong ya anakannya. Ini ada ini mau saya split ya. Ini ada 3 yang di sebelah kecil pojok situ ya, tapi yang mau saya ambil yang ini yang sudah ada akar panjangnya, yang sebelah sini. Nah, kita harus menggunakan pisau yang tajam dan juga steril ya teman-teman. Ini juga harus hati-hati, jangan sampai merusak akarnya ya. Kita cari celahnya yang mana yang kira-kira pas untuk kita potong ya. Kita hati-hati ya memotong batangnya ya. Kayaknya yang sebelah sini agak susah, mungkin kita pindah yang sebelahnya. Nah, ini agak bawahnya lebih mudah ya, kayaknya pindah yang sebelah sini aja ya teman-teman. Yang sebelah situ agak susah ya, takutnya nanti ngerusak akarnya. Kita coba yang di sebelah sini ya. Nah, ini kayaknya lebih mudah kalau yang dari sebelah sini ya. Nah, ini dengan memisahkan atau split anakannya itu nanti akan memperbanyak anggrek yang kita punya ya. Nanti juga indukannya ini bisa tumbuh tunas baru lagi dan jadi banyak lagi. Nanti koleksi kita jadi lebih banyak kalau kita memisahkan anakan seperti ini atau melakukan split seperti ini ya. Nah, ini sudah berhasil diambil. Ini saya takut karena akarnya jadi agak hati-hati. Nah, ini ya teman-teman, ini ada yang nyantol. Nah, ini ya sudah berhasil kita pisahkan dari induknya. Ini akarnya bagus ya teman-teman, ini akarnya sehat ya, akarnya jalan. Nah, ini yang untuk, kan ada 2 ya, yang untuk tunas satunya ini anakan yang baru ya, ini masih agak kecil juga. Ini meskipun tidak ada akarnya nggak apa-apa, nanti dia akan tumbuh akar setelah kita pisahkan seperti ini ya. Kalau yang besar ini kan sudah ada akar panjangnya. Nah, ini yang sebelahnya yang tunas baru kecil ini kan belum ada akarnya ya, jadi nggak apa-apa meskipun tidak ada akarnya, nanti dia akan tumbuh akar sendiri ya setelah kita pisahkan dan kita taruh di media tanam yang baru. Nah, setelah kita pisahkan seperti ini kan ada luka ya teman-teman ya, ada luka di bagian yang kita potong tadi. Ini kalau teman-teman punya antrakol fungisida seperti ini, bisa direndam dengan antrakol dengan air 2,5 liter dan antrakolnya sekitar ya setengah sendok sampai 1 sendok, itu kita biarkan sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, kalau teman-teman nggak ada antrakol, bisa menggunakan betadine seperti ini. Jadi nggak ada masalah ya. Tujuan pemberian antrakol atau betadine itu biar anggreknya itu tidak berjamur atau kena bakteri. Nah, sebelum kita kasih betadine, oh ya hari ini saya tidak pakai antrakol ya teman-teman, saya mau pakai betadine saja ya,
untuk mengobati lukanya ini. Tapi sebelumnya saya kasih bawang merah dulu. Nah, bawang merah ini mengandung zat PT yang bisa mempercepat pertumbuhan dari akar baru ya, dapat merangsang pertumbuhan akar baru dari tanaman anggrek kita ini. Nah, kita gosok-gosokkan seperti ini dengan hati-hati dan pelan-pelan ya. Ini kita oles sampai rata. Nah, setelah kita kasih bawang merah ini sampai rata, baru kita kasih betadine ya. Jadi kan ini kan luka ya teman-teman, jadi harus kita kasih betadine biar tidak terinfeksi ya. Kalau manusia kan, kalau tumbuhan juga sama ya, biar tidak ada jamur, biar tidak busuk. Jadi harus kita kasih betadine ya, untuk melindungi luka dari pembusukan ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai antrakol bisa direndam dengan antrakol, tapi kalau tidak ada cukup pakai betadine seperti ini. Nah, untuk indukannya tadi juga kita kasih betadine ya. Tapi sebelumnya kita kasih bawang merah dulu, tadi saya lupa, belum saya kasih bawang merah ya. Saya kasih bawang merah dulu. Ini untuk mempercepat dan merangsang pertumbuhan akar baru ya. Kemudian baru kita oleskan dengan betadine. Ini sangat mudah ya. Jadi kalau teman-teman kesulitan untuk mendapatkan antrakol atau tidak ada stok antrakol, bisa pakai cara saya seperti ini ya. Nah, ini setelah dikasih betadine kita diamkan beberapa saat ya teman-teman, sampai betadinnya agak mengering. Nah, ini sudah mulai agak mengering ya. Setelah ini baru kita pindahkan ke media tanam ya. Kita siapkan pot baru buat anakan yang kita pisahkan dari induknya tadi ini ya. Nah, ini udah kita siapkan pot dulu. Untuk medianya teman-teman bisa pakai arang, bisa pakai pakis cacah, bebas ya. Ini saya pakai arang. Jangan lupa arang yang kita pakai ini harus kita cuci bersih dulu ya, dengan menggunakan air sumur. Nah, untuk bagian bawah kita pakai arang yang agak besar. Terus jangan terlalu penuh ya, kasih ada rongga-rongga. Nah, kemudian kita tata anggreknya. Ini hati-hati ya, akarnya ini kita tata dengan hati-hati biar tidak rusak atau patah. Untuk daunnya yang rusak karena ulat ini nggak apa-apa ya teman-teman, nanti kalau kita rawat insya Allah nanti jadi bagus lagi. Ini justru menjadi tantangan buat kita ya, para pecinta anggrek. Biasanya kalau ngerawat jelek terus jadi bagus gitu kan, ada kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri ya. Nah, untuk yang bagian atasnya kita kasih yang agak kecil-kecil, nggak masalah ya, jangan terlalu penuh biar ada rongga untuk bernafasnya ini ya, akar anggreknya ya. Ini kita taruh yang agak pinggir ya teman-teman untuk anggreknya, nanti biar anggreknya tuh anakannya bisa tumbuh di depannya, harapannya seperti itu. Kalau teman-teman mau pakai pakis cacah juga bisa ya, nggak masalah. Nah, biasanya kalau sudah dipindah seperti ini sampai tumbuh akar baru, teman-teman bisa menggunakan vitamin B1 di spray setiap hari ya. Di bagian media dan juga daunnya kita spray dengan vitamin B1 yang sudah dicampur dengan air. Tapi kalau teman-teman tidak ada vitamin B1, bisa menggunakan air cucian beras. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya teman-teman, sudah tertata rapi di potnya seperti ini. Kalau masih goyang atau takut akarnya goyang, kalau takut kesenggol atau apa gitu kan nanti gerak ya, karena kan dia belum nempel ke arang atau ke medianya ini, nanti bisa kita tambahin dengan kawat ya. Nah, ini teman-teman saya sudah siapkan air cucian beras. Jadi air cucian beras ini juga bagus ya untuk kita manfaatkan untuk tanaman anggrek kita. Air cucian beras ini mengandung vitamin yang bagus untuk memulihkan anggrek yang baru kita pisahkan dari induknya ya. Nah, kalau tidak ada
vitamin B1 ini bisa jadi alternatif pengganti ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak ada vitamin B1 di rumah, silahkan menggunakan air cucian beras seperti saya ini. Cukup kita siramkan seperti ini. Tapi kalau menggunakan air cucian beras, kalau bisa jangan disiram setiap hari ya teman-teman, karena air cucian beras ini kan banyak mengandung pati, nanti takutnya menumpuk di pot yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman anggrek kita. Nah, kalau menggunakan air cucian beras cukup kita aplikasikan setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, ini setelah pindah tanam seperti ini, kita letakkan di tempat yang teduh dan dirawat atau disiram setiap hari ya. Tapi lihat kondisi juga ya teman-teman. Tapi kalau di daerah dataran tinggi itu ya cukup 2 hari sekali. Tapi kalau di daerah yang panas setiap hari kita siram. Jadi kita lihat medianya ya. Nah, kalau teman-teman punya vitamin B1 atau menggunakan vitamin B1, dispray setiap hari sampai ada akar baru yang tumbuh. Dispray secukupnya saja di bagian akar media tanam ini dan juga di bagian daunnya. Jadi dari 1 liter air kita kasih vitamin B1 nya sedikit aja ya, seperempat tutup botolnya aja, kemudian kita spraykan ke tanaman anggrek kita. Ini pokoknya kalau habis pindah kita jaga kelembapannya ya, tapi tidak boleh terlalu lembab atau basah ya, nanti bisa menyebabkan pembusukan pada tanaman kita. Untuk air cucian berasnya juga bisa diaplikasikan ke bagian daunnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dikasih secukupnya seperti ini. Ini dengan pemberian air cucian beras ini membuat tanaman anggrek kita yang baru kita pindah ini tidak stres ya teman-teman. Nah, ini biar aman akarnya nggak goyang, mau saya tambahin kawat ya teman-teman. Kebetulan ini tadi saya cari kok ada sisa kawat dari tanaman anggrek saya yang satunya yang nggak kepake. Ini teman-teman bisa buat sendiri ya, kalau punya kawat yang panjang tinggal dibentuk seperti ini ya. Nah, ini sebagai penguatnya, ini kita taruh di bagian pinggirnya, di bagian pot seperti ini. Ini kita pukul sedikit gini ya, biar agak masuk ya. Kemudian kita ikat dengan tali rafia atau pakai benang juga bisa ya, kita ikat di batang anggrek dengan kawatnya tadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini nanti kalau akarnya belum nempel ke media tanam, ini melindungi biar nggak goyang akarnya ya sampai akar barunya tumbuh. Jadi lebih aman seperti ini ya, dan tidak mudah stres ya. Kalau goyang-goyang terus akarnya kegeser-geser itu kan biasanya anggreknya bisa stres. Nah, kalau kayak gini kan nggak gampang kegoyang atau kegeser ya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Jangan lupa ya, setelah pindah seperti ini taruh di tempat yang teduh dulu, dirawat dengan baik setiap harinya sampai tumbuh akar barunya. Nanti kalau sudah tumbuh akar baru, kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik cair secara rutin ya, setiap 2 minggu sekali atau setiap seminggu sekali diselingi dengan pestisida organik. Nanti agar tanaman anggrek kita tumbuh subur dan rajin berbunga seperti anggrek saya. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.